si paling perdana. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya siap untuk berkantor di Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. Gibran menjelaskan selama ini telah memberikan atensi penuh kepada pembangunan Papua, tidak hanya fisik namun juga sumber daya manusianya. Informasi tersebut serta berita faktual dan terkini lainnya akan hadir dalam DNP in the Morning pagi ini. Inilah DNP in the Morning edisi Kamis 10 Juli 2025. Anda bersama saya Andika Rizky Raharsyah dan rekan saya Jordan Gozali. Taufik Hidayat ditunjuk menjadi komisaris baru anak usaha PLN. Diancam mutasi, pejabat Pemkot Semarang terpaksa setor 3 miliar rupiah ke suami Mbak Ita. Serta Roy Suryo yakin ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo 99,9% palsu, bawa bukti ke Baris Krim. Selamat pagi Indonesia. Kami mulai DNP in the Morning dengan informasi dari pakar telematika Roy Suryo yang meyakini bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi 99,9% palsu. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah menganalisis dua ijazah Jokowi yang didapatkannya secara digital. Ia membandingkan ijazah pertama yang diunggah oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi. Ijazah ini berwarna dan diklaim asli oleh Dian Sandi. Sementara ijazah kedua merupakan tampilan fotokopi ijazah Jokowi yang diperlihatkan oleh Baris Krim Polri dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 22 Mei 2025 lalu. Roy mengatakan setelah ijazah ini dianalisis menggunakan Error Level Analysis atau ELA, ijazah Jokowi ini memberikan hasil yang jauh berbeda dengan hasil analisis ijazah dari UGM yang asli. Sebagai pembanding, Roy yang merupakan alumni UGM menganalisis ijazahnya sendiri. Sementara pada ijazah Jokowi nyatakan error alias rusak. Selain itu, ia juga menggunakan teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk memeriksa identitas Jokowi melalui foto di wajah. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan foto Jokowi saat ini, hasilnya justru tidak cocok alias tidak match. Selain dua hal ini, baik Roy Suryo maupun ahli dari tim pembela ulama dan aktivis atau PUA akan menjabarkan sejumlah analisis lagi. Misalnya, analisis ijazah menggunakan 3 ijazah bandingan yang TPUA ambil melalui digital dan langsung ke UGM. Salah satu hal yang dibahas adalah perbedaan nama gelar Ahmad Sumitro, Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani ijazah Jokowi. Roy mengatakan di ijazah Jokowi yang tertulis terbit tahun November 1985, nama Sumitro sudah disematkan gelar profesor. Selain Roy, sejumlah pihak lain juga telah lebih dahulu hadir. Mereka adalah Responsia Nipar, Egy Sujana, Di Fauzia, Tia Suma, dan beberapa anggota TPUA lain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya siap untuk berkantor di Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. Mandat itu sebagaimana amanat pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Gibran menjelaskan selama ini telah memberikan atensi penuh pada pembangunan Papua tidak hanya secara fisik, namun juga sumber daya manusianya. Ia juga mengaku kerap kali memberikan bantuan bagi warga Papua di berbagai wilayah melalui Sekretariat Wakil Presiden. Ia menjelaskan penugasan Wakil Presiden di Papua bukanlah hal yang baru. Dirinya mengungkap hal itu telah dilakukan sejak masa Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Dirinya menegaskan jabatan Wakil Presiden statusnya adalah pembantu Presiden. Oleh karenanya, Gibran menegaskan kesiapannya apabila mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan bahwa Gibran akan berkantor di Papua awalnya dari pidato Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hal itu pertama disampaikan pada saat Yusril memberi sambutan dalam peluncuran laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2024 pada Rabu 2 Juli 2025 lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sahabat DNP. Kejaksaan Agung memeriksa mantan sekretaris pribadi Mendikbudristek DAS sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Pemeriksaan terhadap mantan Sespri Nadiem Makarim ini dilakukan pada Selasa 8 Juli 2025 lalu.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Kepkum Jagung Haris Siregar dalam keterangannya mengatakan, penyidik juga memeriksa Ibrahim Ahif yang diketahui bertugas sebagai konsultan di lingkungan Kemendikbudristek. Persisnya, Ibrahim menjabat sebagai konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah. Selain itu ada juga 3 staf internal kementerian yang diperiksa penyidik. Yang pertama adalah SW selaku kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Kemudian MTY selaku kuasa pengguna anggaran SMP tahun 2020. Sementara CI selaku anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada Direktorat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020. Penyidik juga memeriksa sejumlah pihak swasta yaitu MS yaitu Direktur Utama PT Teradata Indonesia pada tahun 2020 dan KK selaku manajer produksi PT Bangga Teknologi Indonesia tahun 2021. Total ada 7 saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam kasus ini. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang, Binawan Febrianto, menjadi saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang, Eva Rita Gunariyati Rahayu, yang akrab disapa Mbak Aita, dan suaminya Alwin Basri. Sidang itu berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025 lalu. Dalam kesaksiannya, Binawan mengungkapkan bahwa dirinya pernah diancam akan dimutasi oleh Alwin Basri jika tidak menyetorkan uang. Binawan mengaku telah menyetorkan uang sekitar 1 miliar rupiah kepada Alwin Basri yang berasal dari iuran kebersamaan pegawai Bapenda Kota Semarang. Lebih lanjut, Binawan juga menyatakan bahwa Alwin meminta uang hingga 3 miliar rupiah menjelang akhir 2023 dengan alasan untuk mendukung pencalonan Mbak Ita. Binawan menambahkan bahwa Kepala Bapenda Kota Semarang pada saat itu telah menyampaikan keberatan atas permintaan tersebut. Namun Alwin Basri tetap memberikan ancaman di mana tidak menyerahkan sudah ada pengganti dari provinsi. Sebelumnya dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebutkan bahwa selama periode 2022 hingga 2024 Mbak Ita menerima uang dari iuran kebersamaan mencapai 3,8 miliar rupiah. Kasus ini semakin memperjelas dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan proses hukum terhadap para petugas kini terus berlanjut di pengadilan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Wamenpora Taufik Hidayat terpilih sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLNFP. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI sekaligus Komisaris PLN EPI Angga Wira saat dikonfirmasi oleh Antara di Jakarta pada Rabu 9 Juli 2025 lalu. Adapun PLN EPI sendiri merupakan subholding PT PLN Persero yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM hingga biomasa untuk pembangkit listrik PLN. Angga Wira menyatakan sejumlah komisaris itu memiliki sejumlah tugas. Pertama adalah memperkuat ketahanan pasokan energi primer nasional. Langkah ini dilakukan melalui memastikan keandalan pasokan batu bara, gas pipa, LNG, dan energi primer lainnya untuk seluruh pembangkit LN Group dengan skema kontrak panjang-panjang, diversifikasi, pemasok, dan pemetaan risiko logistik. Selain itu juga membangun buffer stock strategis, terutama untuk LNG dan batu bara, guna mengantisipasi disrupsi geopolitik atau bencana alam. Selain itu, para komisaris juga diminta untuk mengoptimalkan portofolio energi primer dengan melakukan rebalancing bauran energi primer untuk menekan biaya pokok penyediaan atau BPP listrik dengan tetap memperhatikan kebijakan transisi energi nasional serta mendorong pemanfaatan energi primer domestik, masuk batu bara dalam negeri, gas nasional, dan potensi biomasa lokal. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo mendesak PSSI untuk segera menggelar kembali Liga 1 Putri, menyatakan bahwa hal tersebut penting untuk perkembangan sepak bola wanita di Indonesia. Menpora berencana menanyakan langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai rencana penyelenggaraan Liga 1 Putri, serta memberikan masukan agar liga tersebut dapat dimulai secara praktis tanpa harus langsung berskala besar. Desakan untuk menggelar kembali Liga 1 Putri muncul setelah Indonesia gagal lolos kualifikasi Piala Asia Wanita 2025. Dengan harapan liga ini dapat memberikan wadah bagi atlet sepak bola wanita dan menjadi ajang pencarian bakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan penyebab banjir di Bekasi bukan hanya faktor alam, melainkan kelalaian teknis dalam proyek pembangunan turap atau polder air. Deddy menemukan bahwa banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sebelum pekerjaan selesai, yang menyebabkan air sungai meluap ke permukiman.
Menurut Dedi, hal ini menunjukkan kurangnya kapasitas teknis dari pelaksanaan proyek dalam mengelola pekerjaan pengendalian air. Dedi menyebut bahwa banjir tersebut adalah banjir yang disengaja karena kontraktor pelaksanaan proyek dianggap tidak ahli dalam pengenalan proyek tersebut. Dedi meminta pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera mengevaluasi proyek dan mengambil tindakan terhadap pihak terkait. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mencatat 11.096 jiwa dari 2.774 kepala keluarga terdampak banjir di 23 desa di 13 kecamatan. Wilayah terdampak banjir meliputi Kecamatan Setu, Tambun Utara, Cikarang Utara, Sukamekar, dan Kedung Pengawas dengan ketinggian air bervariasi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan Indonesia tidak dapat melakukan operasi militer selain perang dalam kasus selegram berinisial AP yang ditahan junta Myanmar. Syafri menjelaskan saat ini AP sedang menjalani hukuman selama 7 tahun penjara di Myanmar. Dia menyebut RI akan mengupayakan diplomasi pertahanan bukan diplomasi militer. Sementara itu, Syafri menegaskan dirinya sudah berhubungan dengan Menteri Pertahanan Myanmar melalui Menteri Luar Negeri Sugiono. Diketahui Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu Judra Nugraha menyebut bahwa AP dijatuhi hukuman 7 tahun penjara setelah menjalani proses peradilan di Myanmar. Judra menjelaskan AP kini tengah menjalani hukuman di Incheon Prison yang berlokasi di Yangon, Myanmar. Ia dipenjara setelah dituduh masuk Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap organisasi terlarang oleh otoritas setempat. Juda juga menjelaskan KBRI Yangon telah melakukan berbagai upaya perlindungan sejak AP ditangkap pada 20 Desember 2024. Hal tersebut dilakukan dengan mengirimkan nota diplomatik dan melakukan akses ke konsuleran dan pendampingan langsung saat pemeriksaan. Selain itu, KBRI Yangon juga memastikan pembelaan pengacara serta memfasilitasi komunikasi antara AP dengan keluarganya. Setelah vonis berkekuatan hukum tetap, upaya non-litigasi juga dilakukan Kemenlu dan KBRI Yangon melalui fasilitas permohonan pengampunan dari pihak keluarga. Sekian DNP in the Morning. Dapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahasya dan rekan saya Jordan Ghazali pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.